di sini ada yang ingin disampaikan dari Bang Al-Ayubi. Silahkan Bang Al-Ayubi. Baik, terima kasih Ukti Yasel. Mohon maaf ini begini Pak Jordan. Kalau dari saudara kami Bang Yan tadi menyampaikan secara linguistik dan Pak Jordan menyatakan bahwa Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Mohon sekali lagi Pak Jordan lihat sejarah bahwasannya Bible dalam bahasa Arab itu ada tahun 1867. Itu setelah Al-Quran selesai dikodifikasi. Itu tolong dilihat sejarah. Itu jelas. Jadi dari sejarah saja penggunaan kata Allah itu dari untuk Bible yang berbahasa Arab itu 1867 loh. Itu setelah Al-Quran dikodifikasi. Satu. Yang kedua, Allah untuk seperti yang disampaikan oleh Bang Yan tadi, Allah, arti Allah atau Tuhan itu orang Arab, Kristen Arab dengan Kristen Indonesia beda. Kalau Kristen Arab, Allah itu merupakan proper name. Tentu Anda paham apa dengan proper name. Tapi orang Indonesia mengatakan generic name. Nah, ini salah besar. Bang Yan yang paham akan linguistik itu. Jadi kalau saya melihatnya, tolong Bapak baca sejarah dulu. Jadi saya tegaskan bukan Kristen Arab yang menggunakan kata Allah dalam Bible mereka, karena Bible mereka itu ada Al-Muqaddas itu ada setelah pengkodean kodifikasi dari Al-Quran itu saja. Terima kasih. Pak, ini boleh ya? Ini kan tukar menukar aja ya. Itu katanya sebelum Muhammad kan muncul, itu kata Allah juga sudah dipakai oleh orang-orang apa? Quraisy ya, agama pagan pada waktu itu. Betul atau salah itu? Ya, semua Quraisy pagan, Pak. Jadi mereka itu juga ada yang turunan dari agama Nabi Ismail. Nah, berarti kalau misalnya mereka memakai kata Allah di situ, mereka sebenarnya tunggu Pak, belum selesai saya kok. Ya. Tunggu, saya belum selesai kok. Berarti orang-orang Quraisy yang penyembah pagan sebenarnya mereka bukan menyembah pagan, tapi menyembah Allah yang kalau dilihat tadi perkataan Pak Barewok bahwa itu dari Ismail. Berarti mereka bukan menyembah patung. Gimana Pak itu? Bapak pernah buka sejarahnya nggak hal itu? Iya. Enggak, tadi perkataan Pak Barewok. Iya. Pernah buka Pak Barewok kata. Iya, makanya gini Pak. Mereka betul mengenal Allah itu Pak. Nama Pak. Tapi mereka menyandingkan kata Allah itu dengan dewa-dewa mereka Pak. Dengan pagan-pagan mereka Pak. Salah satu contoh ceritanya beginilah Pak. Ada orang monoteisme, dia menyembah hanya satu Tuhan. Waktu dia berangkat ke satu daerah, dia melihat sesembahan itu, dibawalah patung itu Pak, karena banyak duit, dibawalah patung itu ke Bani Quraisy. Di situ sembahnya, ya Pak. Oh, saya menyembah Allah Pak, tapi melalui patung-patung ini. Ngerti kan Bapak maksud saya? Tapi tujuannya satu, esensinya Pak, Tuhan pencipta alam Pak, tapi melalui. Nah ini pun sama Pak, yang dilakukan oleh teman-teman kita saat ini. Allah ini pencipta alam semesta, yaitu Bapa. Sekarang tanya, Allah ini siapa? Allah sama ada yang sama dengan Yesus, Allah itu berbeda, dan sebagainya Pak. Kalau itu betul, proper name Pak, ini yang harus dibawahi, proper name dan generic name, jabatan dan nama Pak, itu aja. Mau apapun nama dan generik, nama dan jabatan Pak. Kalau Tuhan itu jabatan Pak, generik. Kalau bahasa ininya ilah Pak, sesembahan atau Tuhan Pak, kalau bahasa Arabnya Pak. Makanya kalau KBBI buka lihat,
Coba Bapak buka KBBI. Apa itu kata Allah? Allah nama sesembahan. Tuh. Bacalah di situ, Pak. Nama ya, bukan jerinan, tapi nggak bisa diterapkan di dalam Allah Allah Anak, Allah Bapa, Allah ya Roh Kudus. Itu yang kami keberatan, Pak. Jelas, Pak? Saya sudah membuktikan loh, Pak. Dari tadi saya buka alat buktinya, Pak. Nanti kalau misalkan Bapak mau linguistik, monggo nanti kita buka-bukaan. Enggak, saya cuma melihat dari segi sejarah. Saya melihat dari segi sejarah. Sejarah tata bahasa kan sepertinya itu. Iya, walaupun sejarah tahun nama, Pak. Yang dibilangin Sofiatul itu, Pak, muncul tahun 1600-an, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Silakan Bang Juma, aku standby dulu Bang Juma. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita umat Islam dan juga teman Kristen. Kebetulan di sini ada Pak Jordan. Jadi kalau saya menyikapi ini pendalaman materi dari saya sendiri terhadap Bible, baik itu dari original teksnya maupun di terjemahannya, gini loh Pak. Bahwasanya Yotevave itu bukan nama pribadi. Yotevave itu adalah gelar. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama ada yang disebut Tuhan. Yang kedua ada yang disebut makhluk. Makhluk ini terbagi, ada yang dikatakan tumbuhan, ada yang dikatakan manusia, ada dikatakan malaikat, ada dikatakan iblis, ada yang dikatakan binatang. Nah, di antara semua sebutan ini ada yang tertinggi, namanya Tuhan. Tuhan menyatakan diri, kata Tuhan ini menyatakan diri kepada ciptaan, akulah Tuhan. Berarti Yotevave itu adalah Tuhan dalam membedakan antara dirinya dengan ciptaan. Aku pencipta, namaku Tuhan. Yang namanya ciptaan namanya makhluk, tumbuhan, binatang. Tapi tentang nama pribadi Tuhan itu belum dinyatakan betul kepada utusan-utusannya. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum mengatakan diri. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai sembahan yang berkuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di dalam bahasa aslinya dikatakan di Keluaran 6 nomor 3 itu, Erah, aku muncul, aku menyatakan diri, aku menampakkan diri. El Abraham, El Yisak, wa El Yakub, Ba'el Sadai Usami Lo Naudati Lahim. Nah, yang perlu dipertanyakan di sini, Usami Yot-He-Vav-He Adonai, saya belum menyatakan diriku sebagai Yot-He-Vav-He, tetapi dia mengatakan seperti itu. Lalu dari mana Bang Suma mengatakan bahwa Yot-He-Vav-He itu adalah gelar? Coba kita lihat di dalam Kejadian 4, Pak. Kalau di dalam Abraham, Ishak dan Yakub, Allah tidak menyatakan diri sebagai Yot-He-Vav-He, tapi kenapa kepada Set, ya, itu jelas anak laki-laki bagi Set yang dinamai Enos, Yot-He-Vav-He sudah menyatakan dirinya dengan kata itu, Yot-He-Vav-He itu. Kita lihat dalam Kejadian 4 nomor 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yot-He-Vav-He. Jadi sebelum Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan sudah dipanggil dengan sebutan Tuhan. Tuhan sudah dipanggil dengan sebutan Yot-He-Vav-He. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan belum menyatakan diri kepada Abraham dengan sebutan Yot-He-Vav-He, itu bukan terhadap nama pribadinya, tetapi gelarnya dia sebagai Tuhan. Karena kenapa? Pada zaman Enos, orang-orang sudah memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan Yot-He-Vav-He. Gugur konsep yang dianut oleh teman-teman Kristen. Kita buktikan secara data. Uleset gam hu yulat. Jadi
melahirkan seorang anak. Si Set ini melahirkan seorang anak, Ben, atau dalam Islam Ibnu, ya, atau bin. Wa yikra itsamma in was as huhal likra bashem yod he pap he. Jelas di situ. Jadi masa Anos, orang-orang sudah memanggil masa Enos, maksud saya, orang sudah menyebut nama Yotevave itu, orang sudah mengenal gelar Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana Bang Suma bisa mengetahui bahwasanya Tuhan itu tadinya tidak disebut nama pribadinya, tapi Yotevave aja, yaitu Tuhan. Menurut perspektif Bang Suma, kita lihat di dalam Ulangan 12 nomor 5, Bapak. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Yotevave, sembahanmu Elohe, dari segala suku sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya, di sanalah tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Jadi ada tempat di mana Tuhan akan memperkenalkan namanya, dan tempat itu di sana namanya ditegakkan. Nama Tuhan akan ditegakkan di sana. Nah, di situ dikatakan di dalam Ulangan 12 nomor 5 gini. Ki untukku, ya, atau ki untuk siapapun di sana, im elhamakon, Tuhan akan mencari wadah atau mencari tempat. Aser yiber, ya, di situ dikatakan bahwasanya aser ini merujuk kepada kata tunjuk, di mana kemudian Tuhan akan memilih. Yotevave akan memilih, Elohekem, Tuhanmu Yotevave akan memilih Mikal dari semua sip rekem, sip tekem, situ huruf taf, ya jelas, sip tekem, suku-suku Anda langsung untuk membangun et semua samla signo tidrasu ubata sama. Jadi sangat jelas di sini. Tuhan akan memilih tempat di mana tempat itu namanya akan ditegakkan di sana. Jadi bukan bukan sebutan Tuhan, tetapi sebutan dari nama pribadi Tuhan akan ditegakkan di sana. Nah, di mana itu terjadi? Itu perintahnya, tempat itulah di mana kamu harus cari. Masya Allah, ketika tempat itu ditunjukkan tempat yang kudus, di sanalah kemudian nama Yotevave, nama Tuhan itu digaungkan segaung-gaungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ada tempat di mana nama Yotevave dalam nama aslinya dia, nama pribadinya dia akan digaungkan. Tempat itu harus dicari. Di sanalah kemudian nama Tuhan itu akan diperkenalkan, yaitu Allah. Jadi kalau teman Kristen menyebut nama Allah dengan kondisi yang sesungguhnya, enggak apa-apa. Orang Hindu menyebut Allah enggak masalah. Orang Buddha menyebut Allah enggak masalah, karena itu adalah nama Tuhan yang sesungguhnya, yang harus diagungkan, yang harus ditegakkan. Tetapi ketika Allah disebut punya anak, itu yang enggak boleh. Itu melanggar kaidah, itu melanggar akidah dan kaidah. Nah, ini sebagai data dari saya. Ketika dikatakan aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Ternyata Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya Tuhan dengan sebutan Yotevave pada Enos, anak Set. Keliru besar ketika pemahaman nama pribadi Tuhan itu adalah Yotevave. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih nih. Ini saya mau katakan ya tentang peristiwa Kejadian 4 dan ayat 26. Oh ya, maaf Bang Zuran, di sini ada, maaf Bang Zuran, di sini ada haleluya. Ini naikkan atau tidak, Bang Zuma? Bang Al-Yubi? Ukti Josel, minta tolong, kemarin kita sudah debat di sana, ada Ustadz Sugi, Ustadz Handi. Kalau haleluya itu suka bikin onar di room kita. Dia tidak mau dialog dengan bagus, dengan santun, tapi dia bisanya menyerang. Tapi semua saya serahkan kepada Ukti Josel, monggo. Oke, bagaimana Bang Zuma? Saya ngikut semuanya, silahkan. Nggak usah. Kita hargai Komal ini dulu. Kalau Saudara Haleluya itu kan lucu-lucuan. Nanti aja itu. Besok atau lusa atau nanti di Gan Eden kita debat sama dia. Oke, siap, silahkan. Bukan. Oke, ya, saya lanjut. Gimana? Nih, saya mau menjelaskan tentang kejadian. Ya, Kejadian 4 ayat 26 ini menyatakan bahwa
Nama pertama ya, maka orang mulai berseru dengan nama Yahweh. Itu sebenarnya kata Yahweh ini belum apa di zaman itu, karena kita tahu bahwa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Umamat, Bilangan, Ulangan, ini 5 kitab ini adalah Musa. Jadi ini peristiwa ini sudah terjadi ya di zamannya siapa ya, ini Habel, Enos ya. Musa menulis ini kan tahun 1400 sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu tidak tahu persis bagai nama itu. Belum ada sebenarnya di situ kan. Karena peristiwa Enos ini tidak ada yang menulis. Ya, tidak ada yang menulis bahwa nama itu begitu jelas tentang bahwa itu adalah Yahweh. Namun ketika terjadi pertemuan antara Musa dengan Tuhan, barulah Tuhan menyatakan nama di situ. Sehingga ketika Tuhan bercerita mewahyukan ini kepada Musa, maka kata yang dipakai di situ adalah YHWH situ. Ya, jadi bukan berarti ada ini langsung tertulis bahwa nama itu adalah YHWH, ya. Tapi ini adalah cerita daripada Musa, di mana Musa sudah diperkenalkan oleh Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu bahwa namanya adalah YHWH. Sehingga kalau di Kejadian 4 mengutip tentang YHWH ini nggak masalah. Ya, tetapi sekali lagi nama ini berasal dari pertemuan antara Allah dengan Musa. Ya, itu adalah Allah menyatakan namanya itu. Tetapi pada waktu kejadian ini belum tentu seperti yang dikatakan itu. Mungkin ada kata lain daripada nama Allah itu, kata ganti seperti Adonai dan lain-lain sebagainya. Tetapi Allah menyatakan diri kepada Musa dengan nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa. Begitu barangkali ya tentang kata nama itu di dalam alur Kejadian 4 ini ya. Itu saja barangkali ya yang bisa saya kalau misalnya Bang Suma mengutip Kejadian 4 ayat 26 itu. Ya silakan ini. Tapi gini, tadi kita merujuk kepada kata Allah, kenapa kita merujuk ke apa di situ? Kan kita melihat tentang kata sejarah itu. Nah, baru yang kedua. Iya, silakan Bang. Yang kedua ini. Tadi Bang Suma mengatakan kenapa persoalan tentang kata Allah bisa dipakai oleh Hindu dan lain. Oke, tadi kan sudah kan. Nah sekarang kenapa Allah itu kok bisa beranak? Ya itu yang tidak boleh kan tadi ya. Nah sekarang saya sudah katakan berapa kali ya, kita sudah berapa kali diskusi bahwa ketika Allah mengatakan ada Bapa, ada Allah Anak, kemudian adakah Allah Ibu? Siapakah suami istri daripada ibu sendiri? Dari bapak itu sendiri? Siapakah istri dari bapak itu? Apakah dia memiliki istri? Kan tidak ada. Jadi kata nama Bapa dan Anak itu adalah menyatakan yang pertama, tugas masing-masing. Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana. Dan yang kedua di sana ada hubungan kekuasaan di sana. Kedaulatan Bapa telah diberikan kepada Anak, bukan mengandung berarti Allah Bapa kawin dengan istrinya kemudian lahirlah anak Allah. Bukan seperti itu. Ya, sudah berkali-kali kita bahas itu, saya katakan itu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika Allah Bapa memakai nama juga nama Allah Anak, itu bukan menyatakan tentang keturunan, tetapi dari segi dua fungsi ini ya. Yang pertama adalah hubungan, tadi baru kekuasaan ya di sana, dan dari segi fungsi itu ya. Silakan.
Iya. Jadi yang pertama, Bang Jordan, Musa menuliskan bahwa dari zaman Enos, mereka orang-orang ini itu memanggil Tuhan dengan sebutan yang sama, Yotevave. Dan itu dituliskan di original teksnya, di manuskripnya itu jelas seperti itu. Kalau kemudian saudara menafsirkan, ya itu kan Tuhan sudah datang menyatakan itu. Tapi setidaknya berlaku seperti apa yang tertera di dalam kitab yang saya katakan tadi. Bagaimana di kitab Kejadian dituliskan bahwasanya di Keluaran dikatakan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namanya Yotevave Allah tidak katakan. Tapi ternyata zaman Enos pun Yotevave itu adalah sudah menjadi kata panggilan yang disandangkan kepada Tuhan. Jadi ada kondisi di mana Tuhan ini adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk. Inilah yang membeda. Dari mana kemudian manusia mendapatkan perkataan tentang Tuhan? Di mana siapapun kita ketika berbicara mengenai Tuhan, Khalik, maka yang ada di dalam benak kita adalah pencipta. Nah, pencipta datang menyatakan diri kepada para nabi dengan sebutan pencipta, bukan nama pribadi. Maka disebutkan Yotevave, Hasem, Adonai dan seterusnya, sesuai dengan kitabnya orang Yahudi nih. Karena kita sudah kehilangan arah, apakah betul Nabi Musa alaihissalam yang kita imani menerima pernyataan-pernyataan yang benar-benar absolut kebenarannya sama dengan yang tertulis dalam kitab mereka hari ini? Kan tidak. Nah, lalu kemudian ketika perintahnya sangat jelas, aku akan kesanalah tempat yang harus kamu cari, di mana tempat itu namaku akan ditegakkan di sana. Kalau nama yang ditegakkan di tempat wilayah yang akan dicari itu masih juga Tuhan, maka saya katakan agama apapun menyebut sembahannya dengan sebutan Tuhan. Berarti ada wilayah di mana ada penamaan Tuhan yang spesialis di sana harus digaungkan dan ditegakkan. Dan itu hanya ada di dalam pengalaman keimanan umat Islam, di mana Tuhan pencipta dan bumi, Rabbus samawati wal ar, menyatakan diri di tanah kudus Mekah Al-Mukarram. Nah, ini kemudian yang ingin saya sampaikan ini sebagai muslim, bukan sebagai doktrin atau dogma, tapi hanya sebagai penjelasan terkait dengan iman kami sebagai seorang muslim. Lalu yang kedua tadi ya, yang kedua itu terkait dengan apa tadi Bang Ian? Yang dijelaskan oleh saudara Jordan. Mungkin Bang Ian bisa tanggapi atau teman-teman yang lain. Silakan. Lupa Bang aku Bang. Lanjut terlalu banyak. Di sini juga ada Bang Vito. Cuma Kalau bikin Iya, iya.